Ya, penting senyum, gitu kan. Nah. Diduga kuat dana bos di Kabupaten Mandailing Natal ladang korupsi. Panyabungan Madinah, Sumatera Utara, tanggal 24 Juni tahun 2026, Azura MTV. Pendidikan modal berbangsa dan bernegara merupakan bidang yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pendidikan sebagai jembatan menuju peradaban yang lebih maju. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum beberapa tujuan negara Indonesia, yang salah satunya yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka harus terselenggara pendidikan nasional yang bermutu. Pendidikan nasional yang bermutu akan melahirkan generasi-generasi unggulan penerus bangsa, dan pada akhirnya membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas individu melalui proses bimbingan dan pembelajaran agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berwawasan luas, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, pemerintah pusat telah mengucurkan dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan, itulah yang disebut dana BOS. Akan tetapi boro-boro kita menuju pendidikan nasional kalau dana BOS-nya saja selalu dibobol. Oleh karena itu P3KI diperintahkan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan investigasi penggunaan dana BOS. P3KI adalah salah satu lembaga independen yang beberapa minggu ini sangat gencar melakukan investigasi dan monitoring tentang penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Mandailing Natal. P3KI menaruh perhatian serius dalam pengawasan penggunaan anggaran dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan analisa P3KI, penggunaan anggaran dana BOS di setiap sekolah di Kabupaten Mandailing Natal rawan dengan tindak pidana korupsi, terutama pada tahun COVID-19 atau tahun 2020. 2021, 2022, pada tahun pandemi COVID-19 manusia dilarang beraktivitas di luar rumah. Namun para kepala sekolah pada tahun pandemi tersebut, membuat laporan penggunaan anggaran dana BOS, seolah-olah tidak ada pandemi COVID, mereka membuat laporan penggunaan dana normal, terutama pada beberapa item, pemeliharaan atau perawatan sekolah, ekstrakurikuler, pengembangan profesi guru, pengembangan perpustakaan, padahal pada masa itu tidak ada tatap muka di sekolah, sekolah hanya menerapkan belajar daring, atau jarak jauh, namun laporan penggunaan anggaran dana BOS-nya sangat fantastis. Arnes Arisoka selaku Ketua Tim Investigator Nasional P3KI mengatakan pada jurnalis Azura MTV bahwa pimpinan P3KI di pusat telah menganalisa penggunaan anggaran dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal. Dana BOS di Kabupaten Mandailing Natal terkesan sebagai ladang korupsi. Hasil analisa tersebut telah disimpulkan. Berdasarkan data residu peserta didik Kabupaten Mandailing Natal tahun 2026 dengan jumlah siswa SD sebanyak 62.976 siswa, dan jumlah siswa SMP sebanyak 14.885 siswa, dana BOS yang diterima SD dan SMP sebesar Rp77.058.500.000. Analisa P3KI dari Rp77.058.500.000 diduga kuat dana diselewengkan atau dikorupsi sebesar 40%. Hingga bobol uang negara sebesar Rp30.823.400.000 per tahun. P3KI minta pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejagung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia KPK RI, agar turun ke Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara untuk mengusut Dinas Pendidikan yang diduga kuat telah membobol dana BOS, sebesar 30 miliar lebih per tahun, atau 40% dari pagu anggaran. Azura MTV, P3KI melaporkan. Kelas 6. On? Kelas 5. Orun? Kelas 4. Nggak ada sekat-sekatnya ya. Ngamulak lah. Hah? DP? Piga nakala supat, piga alak.
Bat. Dia papan tulis kala sopat. Hah? Dia papan tulis kala sopat. On ma papan tulis kala sopat. Papan tulis on kaspi ka? Papan tulis na 5. Foto mah. Preview. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka apa kita mendatangi Kejaksaan Mandailing Natal Pak? Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan waktu, kesehatan untuk memberikan atau mengantarkan laporan dugaan korupsi di beberapa sekolah di Kabupaten Mandailing. Sekolah-sekolah mana Pak yang akan kita laporkan kembali? Yang pertama SMP 2 Muara Batang Gadis dengan nomor surat 12372 DBP 2026 perihal dugaan korupsi. Di sini dengan analisa kerugian negara sebesar 780 juta selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya? Iya, Ya. di masa itu ada mulai tahun 2020 itu masa Covid, mereka buat kegiatan perawatan kurikulum ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang tidak logika begitu Pak ya. Yang Ya. kedua SD 388 UTM Baru Muara Batang Gadis. Sulangaling lah itu Pak ya? Ya, Silangaling. Ya. Dengan nomor 12373 2026. Ya. Dengan kerugian negara sebesar 315 juta selama 5 tahun. 5 tahun, iya Pak. Yang ketiga SD Negeri 385 Lubuk Kapundung Muara Batang Gadis dengan nomor surat 12374 2026. Kerugian negara yaitu 540 juta rupiah. Yang keempat 387 Rantau Panjang Muara Batang Gadis Silangaling. Sulangaling ya Pak. Ya, nomor surat 12370/2026 dengan analisa kerugian negara 455 juta. Iya. Yang terakhir yaitu SD 382 Singkuang Muara Batang Gadis nomor surat 12371 DPP 2026 dengan analisa kerugian negara 530 juta. Nah, Ada kami dengar juga dari ada Keke Jagung ya laporan. Oh, Apa yang dilaporkan Keke Jagung kebetulan, langsung ke pusat di itu? sini ke Jagung dan KPK. Ini tanda terimanya Pak ya. Iya, iya. Kemarin yaitu Dinas Pendidikan nomor surat 12351/2026 analisa kerugian 9.247.020.000 rupiah. Dan yang kedua SD Negeri 305 Kampung Baru dengan nomor surat 12358/2026 dengan kerugian negara sebesar 610 juta selama 5 tahun. Iya. Yang ketiga SD Negeri Rantau Panjang yaitu SD 316 nomor surat 12359/2026. Analisa kerugian negara yaitu 588 juta rupiah. Yang keempat ini ada SD Negeri 193 Kota Nopan dengan nomor surat 12357/2026 perihal dugaan korupsi analisa 535 juta kerugian negara. Yang terakhir SD Negeri 056 Aik Nauli. Naga Juang. Ya, Naga Juang 12360/2026 perihal dugaan korupsi analisa kerugian negara 294. Total kerugian negara hasil analisa untuk yang kita laporkan ke Kejagung 11.274.020.000 rupiah. Nah, ini insya Allah hari Jumat besok akan kita adakan dari P3KI berikut dan juga adik-adik kita mahasiswa untuk memberikan aspirasi atau unjuk rasa ke Polda Metro Jaya. Ini tanda terimanya Pak ya. Iya, iya. Nah, ini tanda terima
dari P3KI pemberitahuan ke Kejagung, ke Polda Metro Jaya. Iya. Jadi Harapan kita tentang penegakan hukum lah. ya, Atas laporan kita semua, Pak. Sangat mengharapkan, karena semua anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan ini selalu dianalisa di Jakarta. Dari analisa itu sangat banyak sekali kejanggalan, maka kita diminta turun ke lapangan untuk melaksanakan investigasi dan monitoring. Ternyata memang fakta itu betul. Ya. Ini Pak, Juga harapan kita dengan adanya kita turun ke lapangan agar uang negara itu dilaksanakan dengan baik dan benar. ini kan hari ini dipanggil oleh Kasipitsus ke sini ya. Ya. Terkait laporan kita sebelumnya ya, ada SMPN 5, SD Aikmate, SD Siobon, SD Sigalapang. Itu bagaimana tanggapan dari sana atau jawaban orang dari kejaksaan, Pak? Ya, alhamdulillah tadi melalui Kasipitsus semua sudah dijelaskan bahwa tindak lanjut segera dilaksanakan. Nah, di sini juga kita ada 14 laporan dari mulai pihak dinas sama kepala sekolah yang berbuat kejahatan. Insya Allah ada efek jerak harapan kita, Pak. Karena anggaran ini ya kita harapkan itu sampai ke apa. Dan ironisnya, mereka yang katakan itu merampok uang negara, termasuk mereka sudah menerima gaji, menerima tunjangan sertifikasi, menerima dana desa terpencil, 3 gaji. Namun mereka jarang masuk. Mereka utamakan ada seperti pesta-pesta duluan. Yang 18, yang 15 gurunya kalau kita lihat di sekolah hanya ada 5 atau 6 orang paling banyak. Jadi kita sangat-sangat miris sekali dan ngilu, Pak, melihatnya. Makanya ya kita turun, pembuktian itu faktanya. Harapan kita terhadap pendidikan gimana ini, Pak? Ya, harapan kita untuk pendidikan ini tidak mendekati, tidak sama dengan standar nasional, cukup mendekatin, cukup lumayan itu, Pak, ya. Udah bisa lumayan lah mendekati. Ini boro-boro mau mendekati. Gurunya saja, kepala sekolah jarang masuk. Itu yang ditemukan di lapangan, Pak ya. Kita juga kalau kita mau bongkar semuanya, sertifikasi itu tidak benar. Mereka buat 24 jam, 30 jam, 40 jam, padahal mereka itu keluyuran, jarang masuk. Jadi kalau kita hitung-hitung, aduh, sungguh sulit sekali, Pak, ya, menyebutnya. Jadi kalau kita bicara mereka itu diharamkan untuk memakan tunjangan, itu boleh saja. Karena tidak sesuai dengan pekerjaannya. Oke, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.